Aku lagi deket sama cowok yang wajahnya selalu diperban. Dia gak pernah mau nunjukin wajahnya. Beb, ayo buruan. Ih, nanti kita telat. Cari siapa? Ayo. Kamu siapa? Kok mukanya diperban kayak gitu? Saya teman satu divisinya Baby. Kamu anak baru ya? Oh, teman sedivisi ya? Ngomong-ngomong itu muka kamu kenapa? Kok diperban? Anggap aja kalau aku itu lagi nggak pengen terlihat sama siapa-siapa. Maksudnya gimana? Aneh banget. Loh, Lid, udah kenal sama Radit? Udah barusan. Kan lu di dalam tadi. Enggak, aku di sana. Yaudah, kita jalan sekarang aja yuk. Mumpung di bioskop ada film baru. Aku boleh nggak ikut? Aku juga lagi pengen nobar nih. Ya udah yuk. Beb, itu si Radit emang kayak gitu ya setiap hari tampilannya? Mana diem doang lagi? Aku juga nggak tahu. Dari dulu emang kayak gitu dia mah. Apa jangan-jangan dia wibu ya? Coba deh, kamu tanya orangnya. Radit, dibuka aja kenapa sih itu perbannya? Emang kamu nggak sesek apa kayak gitu terus? Atau kamu habis operasi plastik? Emangnya kamu siap? Kalau kamu lihat wajah asliku terus kamu shock. Ya siap lah, kan dari kemarin juga kita udah jalan bareng. Malah diliatin mulu lagi sama orang. Gara-gara penampilan kamu kayak gitu. Tapi dengar ya, kalau kamu udah lihat muka asliku, berarti kita udah nggak bisa dianggap teman. Tapi kita lebih dari teman. Gimana? Maksud kamu pacaran? Ih, gak jelas kamu. Sebenarnya kalian tuh kenapa sih? Lid, aku lihat-lihat kamu makin sini makin deket ya sama Radit. Iya Beb, orangnya juga asik kok diajak ngobrol. Emangnya kenapa? Bukan gitu. Mendingan kamu jauhin aja deh. Jangan terlalu berharap sama Radit. Kamu aja nggak tahu kan wajah asli dia gimana. Iya sih. Nah, harusnya kamu tuh sadar, Lid. Wajah aja dia ditutupin, apalagi yang lain. Kamu ngomong kayak gini karena kamu mikir aku bakalan kabur kan kalau aku udah lihat muka aslinya Radit. Kalau cuma masalah fisik atau cuma bekas luka, Bukan soal luka, Lid. Ini soal kejujuran. Sama diri sendiri aja dia gak jujur, apalagi sama kamu. kok kamu jatuhin mental orang sih? Aku pikir kamu bakal ngedukung. Ternyata kamu malah ngejelekin Radit yang gak pernah ngejelekin kamu. Lid, Lita. Dit, kamu buka perban muka kamu sekarang dong. Biar aku bisa ngeliat muka kamu yang sebenarnya. Tapi sayang, aku takut kalau aku nunjukin mukaku, kamu nggak akan mau kenal lagi sama aku. Dit, kalau emang kamu ada rasa sama aku, kamu harus berani jujur. Tapi Lid, Masalah aku nerima kamu atau enggaknya itu urusan belakangan. Anak baru, itu semuanya sampai beresin dong. Nanti abis itu, meja, kursi semuanya beresin juga. Baik Bu, nanti diberesin ya. Perhatian semuanya. Miss Lapina mencari supervisor untuk resto cabang baru. Pasti aku larangnya. Tapi ada syaratnya. Kalian harus bikin ide menu baru dalam 15 menit. Pembuat menu terbaik akan menjadi supervisor. Ayo siap-siap, presentasi dorong CEO.
Sebelum aku wawancara, aku harus ngetes sifat asli mereka. Aku harus cari menu lama itu. Di mana ya? Di sini kali ya. Oh my god, oh my god. Ini dari siapa? Lumayan juga ya. Ini bisa nih buat gue shopping ke Senen. Asre, duit siapa nih? Waduh, banyak banget lagi. Silakan presentasikan menu baru kamu, Eva. Menu ya, Miss. Kalau soal menu dari saya itu ayam goreng Mel aja. Itu kan udah laku banget di Malaysia, Miss. Giliran kamu, Sanusi. Tapi Miss, aku sebenarnya sebelum presentasi pengen ngasih tahu sesuatu. Tadi waktu aku jalan ke sini, aku nemuin duit berserakan. Ini bukan hak saya, Miss. Jadi saya simpen dulu, siapa tahu saya bisa balikin. Terima kasih atas kejujuran kamu, Sanusi. Eva, kamu merasa menemu uang atau sesuatu mungkin? Uang ya, Miss? Nggak ada. Dari tadi saya fokus cari menu aja. Nggak lihat apa-apa, Miss. Terus ini apa? Saya sengaja naruh uang itu buat muji kalian. Tapi malah kamu kantongin uang itu. Miss, kalau soal itu saya nggak ada niatan buat ngambil uang itu. Ya saya kira itu rezeki saya, Miss. Tapi Miss, kamu sih kan dari tadi main handphone ya. Lagi pula, kayaknya saya lebih cocok deh jadi supervisor, kan saya senior, Miss. Mohon maaf, Miss. Tapi Sanusi tidak memainkan HP ataupun chat teman, melainkan dia mencari menu dengan aplikasi Dola. Saya saksinya. Lihat kan, Sanusi itu jujur dan kreatif, sedangkan kamu malah menyalahkan orang lain dan malah mengambil uang yang bukan hak milik kamu. Kamu saya pecat. Tapi Miss, Sanusi, berkat kejujuran kamu, saya yakin memilih kamu sebagai supervisor. Selamat ya. Terima kasih Miss. Oh, Romi, tolongin saya. Kamu siapa? Saya dikejar sama orang suruhan. Terus saya itu kejam. Sebenarnya saya. Yaudah. Kamu ngapa di balik mobil? Lu nggak cewek lewat sini nggak? Apa urusan kamu? Mending sekarang kamu pergi sebelum saya lapor polisi. Kok polisi sih? Jelek main lu. Kamu kemana? Biar saya antar. Saya sebatang kara. Nggak tahu kemana. Boleh nggak kalau saya ikut Pak Romi? Yaudah, kamu ke kantor saya aja. Di sini kamu aman. Kalau kamu mau kerja sama saya, buktiin ke saya dengan cara kamu menyelesaikan semua proposal. Banyak juga ya, Pak. Saya takut nggak selesai. Benar. Kamu tinggal copy paste aja semua teksnya ke email kamu. Ini juga bisa kerjaan yang lain juga dong, Pak. Bisa juga. Kamu tinggal minta Dola buat bikin draft CV, surat edaran, bahkan surat tugas. Makasih atas infonya ya, Pak. Sama-sama. Oke, kamu selesain aja sisanya. Saya keluar sebentar. Baik, Pak. tugas selesai. Saatnya beraksi. Apaan ini? Kamu pasti cari ini kan? Pak Romi, saya bukan... Sudah ya aktingmu. Kamu pikir saya tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Pertama, Romi. aktingmu hampir sempurna. Kita belum pernah ketemu, tapi kamu sudah tahu nama. Oh, saya itu kejam. Suka nahan saya. Kedua, pria bersial yang mengejarmu tadi itu menyerah terlalu cepat. Orang yang benar-benar mengejar gak akan kabur hanya karena satu getakan. Kok polisi sih? Jelek main lu. Ketiga, saya sengaja matiin AC supaya kamu berkeringat. Jadi, saya bisa bongkar memar palsu kamu di wajahmu. Untuk memperkuat semua itu, sekretaris saya sengaja cari tahu tentang identitasmu. Saya sudah temukan artikelnya. Ternyata dia istri dari saingan bisnis. Menarik. Terakhir, semua dokumen yang kamu analisis dan kamu kerjakan itu bukan berasal dari perusahaan saya. Itu semua adalah analisis lengkap untuk menghancurkan perusahaan suami kamu. Enggak. Ini nggak mungkin.
Kamu datang ke sini bukan untuk menghancurkan perusahaan saya, tapi justru menghancurkan perusahaan suami kamu sendiri. Sekarang pilihan terakhir ada di tangan kamu. Suruh Sanusi keluar dari persembunyiannya, atau saya akan hancurkan semua perusahaan suami kamu. Let's go. Transfer ibu 10 juta. Kamu udah gajian kan hari ini? Bu, Lita baru pulang naik bus 1 jam, Bu. Capek banget. Boleh nggak Lita makan dulu? Enggak. Kamu harus transfer 10 juta. Biar ibu tenang dulu. Loh. Lita! Lita! Udah siang malah tidur. Sekarang kamu transfer 10 juta sama ibu. Tapi Bu, gaji Lita kan cuma 12 juta. Kalau Lita transfer 10 juta ke ibu, nanti Lita hidup dari apa? Lagian tiap hari makan dari ibu. Gak bakalan lah kamu keluar banyak. Cepetan, 10 juta. Iya, nanti Lita transfer. Sekarang. Nah, gitu dong. Baru anak ibu. Lita, saya perhatiin kamu nggak fokus. Kenapa? Saya nggak ngerti, Miss. Kenapa ibu saya selalu minta transfer hampir semua gaji. Sampai saya nggak bisa nabung. Saya sih nggak tahu ya alasan ibu kamu, tapi saya yakin ibu kamu punya alasannya sendiri. Kenapa gitu, Miss? Saya yakin ibu kamu perhatian sama kamu. Karena waktu kamu kehujanan, ibu kamu rela datang bawa payung buat kamu. Iya sih, Miss. Sudah pulang kamu, Nak? Udah makan belum? Bu, ini rumah dekat kantor Lita. Ibu bisa beli rumah ini dapat uang dari mana, Bu? Itu tabungan ibu selama beberapa tahun, ditambah uang yang selalu kamu kirim setiap bulan ke ibu. Dan juga ibu ada kerja sampingan, Nak. Jadi selama ini ibu bukan? Ibu sengaja minta uang ke kamu setiap bulan biar ibu simpan. Terus ibu beliin rumah dekat kantor supaya kamu nggak capek-capek tiap hari naik bus 1 jam. Lita minta maaf ya, Bu. Selama ini Lita salah paham sama ibu. Ibu juga minta maaf sama kamu ya, Nak. Selama ini ibu kaku sama kamu. Ibu juga sayang sama kamu. Kita juga sayang sama ibu. Maafin ibu ya, Nak. Ada hal yang belum sempat ibu ceritakan sama kamu. Ini apa, Bu? Kok ada bacaan jangan dibuka sebelum waktunya? Oh, itu bukan apa-apa. Taruh aja di laci, Nak. Ibu lagi nggak nyembunyiin sesuatu dari Lita kan? Enggak. Nanti juga kalau udah waktunya ibu kasih tahu. Hubungan aku sama ibu udah jauh lebih baik sekarang. Tapi aku masih penasaran sama isi map waktu itu. Lita juga pakai Oh ya, Bu. Besok Lita pergi dinas 14 hari ya. Nah, ibu yang rajin ya pakai JCPM krimnya. Iya, Lita cantik. Awas aja kamu nanti kaget lihat perubahan ibu pas kamu pulang. Ibu, lihat kemeja Lita nggak, Bu? Kemeja yang mana, Nak? Bu, kok ibu jadi beda gini? Beda gimana? Jadi lebih glowing banget. Terus juga cerah. Garis-garis di jidat juga udah hilang. Kayak 10 tahun lebih muda. Ah, kamu bisa aja. Ini loh, ibu pakai Joyce PM Cream yang kamu kasihin ke ibu itu. Ibu pakai selama 14 hari. Oh iya? Iya, ini aja udah mau habis. Ini mahal gak sih, Nak? Harganya terjangkau kok, Bu. Ibu tenang aja. Lita udah beliin 2 botol buat ibu. Apalagi sekarang lagi ada promo, beli 1 dapat 2 sheet mask Joyce. Wah, udah mah produknya bagus, aman, terjangkau lagi.
Apalagi sekarang lagi ada promo. Beli 2 dapat 6 loh. Wah, kalau gitu ibu nggak bakalan khawatir lagi. Kita harus tetap pakai Joyce PM Cream. Pasti dong, Bu. Apa sih yang nggak buat ibu? Duh, makin glowing. Aku tahu ibu nggak mau bahas itu dulu. Tapi seenggaknya malam ini aku cukup seneng karena kita udah baikan. Kamu masih penasaran sama isi map kemarin? Enggak kok, Bu. Ibu tahu kamu bohong, Lita. Mungkin ini waktu yang tepat buat ibu kasih tahu yang sebenarnya sama kamu. Maksudnya, Bu? Ini berhubungan dengan masa lalu kamu, sayang. Rasa sayang ibu sama kamu itu gak bakalan berubah. Malahan makin bertambah. Jadi, selama ini aku... Silakan. Romi? Lu jadi pelayan kafe sekarang? Enggak, ini gue cuma... Alah, udahlah, lu tuh gak usah kebanyakan ngeles. Dari dulu tuh emang lu udah terkenal kismin kan sejak SMA? Kok aja pakai dana bantuan. Tom, mau kemana? Buru-buru banget sih lu. Kenapa? Kalian mau pesan apa lagi? Lo nggak mau ngumpul bareng temen lama lo gitu? Ya, seenggaknya nih cobain dulu lah minuman-minuman mahal. Gue sebenarnya pemilik kafe ini. Nita, kamu gak apa-apa? Saya nggak apa-apa kok, Pak. Mending sekarang kamu pulang, istirahat. Biar saya yang gantiin kamu jadi pelayan. Nggak apa-apa kok, Pak. Lagian mana boleh sih, Pak, bos jadi karyawan. Udah biar saya aja. Nggak ada masalah. Pembeli itu adalah raja, jadi harus dilayani dengan sepenuh hati. Mending sekarang kamu pulang, terus berobat. Ini perintah. Baik, Pak. Ini, Pak. Makasih loh Pak Romi. Meskipun Bapak ini ketua geng mafia, tapi Bapak mempunyai hati yang sakiti. Saya permisi berobat ya, Pak. Sorry Romi, ya gue nggak tahu. Lidah lu lidah orang pinggiran ya. Jadi nggak cocok sama minuman kayak gini ya. Sorry, bagi gue minuman kayak gini terlalu murah. Oh, wow. Please deh, Rom. Lo itu cuma pelayan kafe. Jadi nggak usah sok-sokan deh. Ya nggak sih? Oke, kalau gitu besok kalian semua gue undang ke acara reunian di kafe ini. Dan gue bakalan pesan makanan dan minuman yang paling mahal ya. Wow, oke. Kita bakal datang. Don't miss it. See you. Gila, tenggil banget tuh anak. Kalian mau pesen apa? Pesen aja. Udah datang nanti. Udah pesan. Hai guys. Widih, nyewa jas mahal ini di mana? Udah lah, Rom. Kalau miskin, ya miskin aja. Nggak usah dipaksain. Plan. Iya, Pak Romi. Ada yang bisa saya bantu? Pak Romi? Iya, Pak Romi ini adalah owner di kafe ini. Dan dia itu... Nita, cukup. Tolong bawakan mereka makanan dan minuman yang paling mahal di kafe ini. Kalau perlu, bungkusin buat mereka semua. Baik, Pak. Rom, kita minta maaf ya Rom. It's okay. Nggak usah dipermasalahin. Lagian, gue juga udah lupain kok. Halo Dev. Halo Pak. Lu udah lihat foto yang gue kirim belum? Iya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya. Kasih mereka semua pelajaran. Tapi ingat, jangan sampai mereka dead. Hei, ngapain kamu? Ngelap kacamata, Mbak? Maaf ya, jadi salah sangka. Nggak apa-apa. Ya udah saya duluan ya, udah telat soalnya. Dosa amat lu. Bentar lagi anak Sio sama anak Magung mau datang tuh. Kok kamu di sini? Ini, maaf ya yang tadi. Bro, dia kayaknya anak magang deh. Kamu pasti anak Sio kan? Kalau kalian berdua udah saling kenal, satu tim cocok sih. Ya iyalah, Ai ini anak CEO. Kalian pasti karyawan rendahan ya? Kalau kamu beneran anak CEO, coba dong telepon Papi Yu. Atau kita tanya CEO sekarang, siapa anak aslinya? Gimana? Keren
kamar mandiku macam. Kamu? Istriku, aku habis mandi istriku. Baru ditinggal 10 menit aja udah kangen bingit nih istriku. Oh ya, soal keran kamar mandi udah aku betulin. Jadi masnya mending pulang. Soalnya udah nggak dibutuhin. Tapi Udah. Pulang aja, dicari ibu kamu loh. Kamu sebenarnya siapa sih? Pakai ngomong aku jadi suamiku lagi? Udah, itu nggak penting. Keran kamar mandi kamu juga udah beres kok. Oh ya, by the way makasih tumpangan mandinya. Apaan sih? Udah ikut. Sekarang keluar dari rumahku. Beneran nih, ntar kangen loh. Di sana. Udah pasti nih cowok asbun tadi. Udah kapok ya. Dasar bobot Tio Badito. Ternyata kamu, Mas. Tadi ibu tuh order fiktif, jadi ibu harus bayar uang transport. Oh gitu. Ya udah sebentar saya ambil uangnya dulu ya. Mas ngapain ikut masuk ya? Kenapa sih cantik? Kamu mikirin apa sih manis? Ada cicak disko. Hah? Aku harus telepon isi Wok nih, biar selamat. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Loh, suara kamu kok mirip sama cowok yang tadi? Ya emang, karena sebenarnya aku tuh intel yang nyamar. Om Polici, di dalam perutku ada balon dong. Bentar lagi balonnya mau meledak. Nisa, itu isinya bukan balon, tapi didik bayi. Nisa, sekarang bantuin Om Polisi ya, biar tahu siapa pelakunya. Yang itu, aku takut. Astaga, jadi cowok itu penjahit klimen. Bener, dia juga udah ngincer kamu. Oke, jadi aku harus gimana nih? Kamu tenang aja, kamu tungguin di sana 5 menit lagi, aku pasti sampai. Gawat, ada rampok. Sialan, tahuan gua. Alah, aku keprekalan ya. Aku harus pura-pura buta. Asre, ternyata dia buta. Untungnya dia percaya. Halo Pak RT. Pak, kayaknya air di rumah saya mati deh Pak. Ini saya mau keramas jadi nggak bisa nih. Sebentar ya Mbak, tak cekin dulu. Kayaknya pompanya rusak. Kok ada suara cowok bersin sih? Waduh, ketahuan. Alah, udahlah. Udah saatnya nih. Enggak Pak, saya kan di rumah sendiri. Mungkin itu suara TV, suara podcast. Hampir aja. Iya Pak. Wah, tapi dilihat-lihat bohai juga nih cewek. Sentuh dikit sabi kali ya. Balita, pompanya bener yo. Oh, iya Pak. Makasih banyak ya. Gagal. Bentar. Dia kan kamar mandi. Mulai itu bisa gangguin tim. Lah, kok kosong? Pasti di sini. Lah, itu cewek. Pak RT, ini pelakunya Pak. Astagfirullahalazim mas iki bulan suci Ramadan iso-iso sampean iki malah ngebati bareng wong liya. Brul. Halo Pak RT. Pak, soal air tadi saya bohong Pak. Karena di sini lagi ada rampok. Iya beneran Pak. Pak, tolong bawa ibu kompleks ini juga ya Pak. Oke.
Kampret, dijebak gua. Om, nanti anak yang di dalam perutku gimana, Om? Alah, aku nggak mau tahu. Aku nggak mau tanggung jawab. Nanti nasib ibu aku kayak gimana? Ya aku gimana? Kalau sampai ibu kamu tahu aku hamilin kamu, udah kamu itu diem aja. Hah? Daripada ibu kamu kawin. Kenapa dia? Mau gak nih mas, jadi suami cewek ini? Jadi suami? Emang dia kenapa? Saya ini habis hamilin dia, tapi saya nggak mau nikahin. Lu yang mau umpah, masa gue yang harus tanggung jawab? Agak lain. Udah lah mas, sehari aja. 10 juta. Gimana? Oke, boleh. Tapi cuma sehari ya. Bagus itu. Kamu tenang ya. Aku yang bakal tanggung jawab. Cius, kamu mau? Iya. Yaudah, ikut aku ke rumah yuk. Kamu tinggal sendirian? Iya, mama aku kerja ke luar negeri. Jadi jarang pulang ke rumah. Oh, pantas hamil. Loh, siapa ini? Loh, mamaku pulang sekarang? Kok kamu hamil? Pasti cowok ini kan yang hamilin kamu? Enggak, Tante. Saya... Ya, benar sayang. Berandalan ini yang hamilin anak kamu. Ya ampun, Nak. Makanya kamu itu jangan kerja di luar negeri. Lihat, gara-gara kamu jarang pulang, anak kamu hamil. Kurang ajar ya kamu. Tunggu. Kamu percaya sama orang ini? Cowok ini calon suami saya. Berarti orang ini hamilin anak tirinya sendiri. Sekarang mending kamu tanya anakmu sendiri deh. Siapa yang udah hamilin dia? Sekarang kamu kasih tahu siapa yang ngambilin kamu. Kan, sayang, lihat, bener kan? Dia ini pelakunya. Kalau gitu, mulai hari ini kamu harus langsung nikahin dia. Kamu kenapa sih pakai bilang aku yang hamilin kamu? Maaf, Mas. Aku takut. Aku takut mau jujur. Kenapa? Aku takut ibuku dia apa-apain, Mas. Ya ampun, Mas. Aku nggak nyangka banget anakku hamil. Iya, sabar ya sayang, sabar. Oi, gimana? Kalian sudah tentukan tanggalnya kapan kalian nikah? Enggak kok. Kami mau tes DNA. Ini nggak bisa ya? Kan sudah jelas-jelas kamu yang hamilin dia. Nisa, kamu jangan ngaco kamu. Ini bukan permintaan Nisa, tapi tes DNA itu permintaan saya. Oh, enggak bisa. Anggap saja ini syarat pernikahan saya. Tidak apa-apa sih sayang. Emang kenapa? Iya, kenapa sih panik banget? Lagian kan saya yang hamilin dia. Sekalian saya mau lihat jenis kelamin bayi ini. Ya udah, mama anterin ya, Nak. Iya, Mah. Jadi gimana, Dok? Cucu saya cewek atau cowok? Bayi ibu laki-laki. Untuk hasil tes DNA-nya gimana, Dok? Sesuai permintaannya Pak Romi, saya juga membandingkan DNA-nya Pak Ihsan dengan bayi yang ada di dalam kandungan. Lah, nggak usah lah, ngapain? Nggak perlu kan, habis biaya. Tenang aja, Pak. Semua biaya sudah ditanggung oleh Pak Romi. Dan untuk hasil DNA-nya, Pak, yang ada di kandungannya Ibu Nisha tidak cocok dengan DNA Pak Romi. Tuh kan? Apa aku bilang? Terus siapa yang ngambilin anak saya, Dok? Sesuai permintaannya Pak Romi, saya juga membandingkan DNA-nya Pak Ihsan dengan bayi yang ada di dalam kandungan. Lah, ngapain? Buat apa? Kenapa panik juga? Tapi hasil DNA-nya juga tidak cocok dengan Pak Ihsan. Apa? Monitor ketua, anggota lapor ketua. Rosa, kamu kok pakai pakaian kurang ban gini sih? Gak sopan tahu. Kalau dilihat sama suami kakak gimana? Oh, kakak kok udah pulang? Bukannya masih dinas ya, Kak? Sengaja, kakak mau kasih surprise buat suami kakak. Buruan kamu ganti baju. Penampilan kamu udah kayak pemandu karaoke. Ih, apa sih Kak? Ini tuh pakaian Gen Z. Kakak aja yang katrok. Terserah deh. Pokoknya kakak tuh nggak mau kamu pakai pakaian mini kayak gini di rumah kakak. Apalagi dilihat sama suami kakak. Nggak etis. Sayang, kok kamu udah pulang? Kamu kok nggak kerja? Bukannya kamu bilang ada kerja penting ya di kantor?
Ya, ambil cuti sehari nggak ada salahnya kan. Sekali-sekali lah aku pengen libur istirahat di rumah. Kok tumben sih Mas Sanusi nggak ngabarin aku kalau dia mau cuti? Sayang, mau kemana? Ya mau mandi lah sayang. Kenapa? Kamu mau ikut? Ikut, tapi sembari ingu-ingu ya. Ih, jangan gitu sayang. Nanti lah kalau ketahuan kakak gimana? Kan aku udah kasih kamu tadi subuh. Alah, udahlah, kamu kan tinggal keluarin pasal-pasal hebat kamu tuh, ya kan? Ya, dibuatlah seolah kayak sengaja fitnah gitu. Kamu kan mahasiswa hukum, gampang lah ngakalinnya. Ngapain kalian berdua di depan kamar mandi bareng? Bekas merah apa itu di leher kamu? Ini mah cuma kerokan aja kak. Kamu lagi sakit? Yaudah, kakak anterin ke rumah sakit ya. Nggak usah, sayang, nggak usah. Kamu kan capek, baru pulang dari Sabang sampai Merauke kan? Biar adik aku yang nganter. Iya kak, biar Mas Sanusi aja yang nganter. Mas, adik, sejak kapan kamu manggil suami kakak pakai sebutan Mas? Dan kamu Mas, sejak kapan kamu manggil dia Dek? Biasanya kan kamu manggil dia nama. Atau jangan-jangan itu panggilan mesra kalian berdua? Eva! Maksud kamu apa? Kamu anggap aku sama Rosa selingkuh? Hah? Kamu jangan overthinking. Itu suzon namanya. Gimana aku gak overthinking? Sekarang kalian punya panggilan beda. Dan di leher adik aku ada bekas merahnya. Semua ini terjadi setelah aku gak ada di rumah beberapa hari. Kamu pikir aku bodoh? Cukup ya kak. Kalau kakak kayak gini terus, Rosa laporin kakak atas pencemaran nama baik. Oh, udah pinter sekarang kamu bawa pasal hukum. Asal kamu tahu ya, kakak itu punya bukti selingkuh kalian berdua. Kakak diem-diem pasang CCTV. Sekarang kalian berdua pilih. Mau tidur di penjara atau Hari ini aku harus berhasil caper sama calon gebetanku. Sorry ya. Hai. Ya ampun, pantesan Radit lari. Rambutku berantakan gitu berani caper. Bilang juga apa, Mit? Udah nyerah aja. Mimpi kamu tuh dapetin Radit. Radit tuh seleranya kayak Aurel. Elegan, rapi. Cewek berambut singa gini mana mau dia? Bunda! Anak bunda pulang kampus kok malah ngambek, kenapa? Ini loh Bun, lihat rambut aku. Kalau ngambek terus kamu ntar jelek loh. Soal rambut kamu ini mending kamu cari di internet. Siapa tahu ada solusinya. Nah, ini yang aku butuhin Bun. Iya Lid, buruan coba nyuruh wishlist keratinnya. Biar rambut kamu badai nak. Tanpa pikir panjang, aku langsung cobain Euro Wishlist Keratin sehabis keramas. Wah, dengan satu kali treatment rambut kamu jadi bagus banget loh kak. Iya ya, ini juga bisa tahan 4-6 bulan loh Bun. Apalagi kalau kita hasilnya mau maksimal, kita nggak boleh keramas selama 2 kali 24 jam. Kandungannya ada apa aja ya kak? Kok bisa sebagus ini? Kandungannya itu ada keratin, kolagen, argan, dan macadamia seed oil, terus juga ada aloe vera extract. Kalau gitu, ini buat bunda ya. Akhirnya, aku nggak sabar ke kampus besok. Lu ngapain pakai topi? Hah? Biar rambut singa lu nggak makin parah. Kata siapa? Siapa tuh? Rambutnya bagus banget. Mana wangi juga. San, siapa sih? Bukan pacar lu kan? Bukan, ini Lita sepupu gua. Ingat kan lu yang rambutnya kayak singa? Lita. Boleh kenalan dulu nggak? Nama aku Radit. Lita.
mau ke kelas bareng sama aku. Boleh? Ih, Radit! Kok kamu malah sama dia sih? Aku kan bermuda kampus! Kan masih ada Sanusi si tampan dan pemberani. Untung ada Yulus. Ternyata rambut itu ngaruh banget ya. Berubah penampilan, bikin aku jadi lebih pede. Gue punya 2 istri yang sama-sama cantik dan manja. Mas, hari ini kamu tidur sama aku dulu ya. Heh, tata-tata bubaran pabrik. Hari ini itu giliran gue. Heh, kamu mau bilang? Sama gue? Gue enggak, sama gue. Udah. Udah ya, istri-istriku yang cantik, manis, imut kayak marmut. Gini aja, biar adil, hari ini kita tidur bertiga. Boleh juga tuh. Kita kan belum pernah tidur bareng bertiga. Oh ya Mas, aku mau nanya deh. Siapa yang paling cantik di antara kita berdua? Waduh, pertanyaan mematikan nih. Ngapain sih harus keluar di saat yang nggak tepat? Pagi suamiku yang unyuk kayak penyu. Nih, aku siapin sarapan spesial buat kamu. Nasi ayam khas Bangladesh. Makasih ya sayangku. Morning suamiku. Aku udah masakin nih sarapan buat kamu. Nasi goreng putih Hindia Belanda. Gimana sayang? Masakan siapa yang paling enak? Mas suka nasi goreng putih buatan kamu. Jadi nasi ayam khas Bangladesh aku gak enak gitu. Nah, dengar-dengar, sekarang tahu sendiri kan masakan siapa yang paling enak? Dasar lo ya. Ayam lo udah basi, ayam lo udah basi. Gara-gara gue salah ngomong, jadi kayak gini deh. Kali ini gue harus ambil jawaban yang tepat. Ya pasti gue lah yang paling cantik. Ya gue lah yang paling cantik. Secara gue ini istri pertamanya. Hello, kalau emang lo yang paling cantik, gak mungkin kan Mas Romi pilih gue jadi istri keduanya. Oh, udah ya. Besok Mas kasih tahu jawabannya mana yang paling cantik. Istri yang gue kasih bunga Mas, sekarang kamu jawab. Siapa istri kamu yang paling cantik? Istri yang paling cantik itu adalah istri yang Mas kasih bunga. Plan pertama berhasil. Saatnya masuk plan selanjutnya. Ini caraku untuk hemat dalam seminggu. Penyebabnya... Eva, kamu bohong ya? Aku lihat di TikTok itu banyak banget istri-istri yang cuma ngabisin 10.000 buat belanja. Kamu 2 juta aja masih kurang. Ya beda dong mas. Kita yang hidup di kota sama orang yang di daerah itu beda jauh. Lagian kita ada cicilan KPR, mobil, pendidikan anak. Udahlah. Aku nggak mau tahu. Pokoknya mulai detik ini, aku akan nafkain kamu 50.000 per minggu. Kalau itu masih sampai habis juga, berarti kamunya aja yang boros. Mas boleh minta tolong nggak ambilin gas di luar? Kamu ini sekali belanja kok habis 1 jutaan? Kamu beli apa aja sih? Kamu kan bisa lihat di nota mas, 1 juta itu sebagiannya uang aku loh. 50.000 mana mungkin cukup buat belanja seminggu. Dasar kamu aja istri yang nggak becus. Masa beli minyak goreng, beras, sama sabun habis 300-an? Kamu edit notanya ya? Lagian kamu tuh nggak harus masak tiap hari tau. Kita bisa beli di luar. Mas, kalau kita beli di luar, kita bisa habis berapa? Ya udah deh, terserah kamu aja. Mas, Mah, makan siangnya udah siap? Masak apa kamu, Pak? Aku masak nasi, tempe, tahu, sama sayur, Mah. Kamu itu cuma bisa masak itu aja. Tempe tahu. Gak guna kamu di sini. Cuma bisa ngabisin duit anakku.
Mah, sebulan ini Mas Romi nafkahin aku cuma 50.000 seminggu. Mama pikir 50.000 buat apa? Halah, dulu duit 50.000 mama bisa dapat banyak. Kamu nggak pernah bersyukur. Yang dibilang mama itu bener. Kamu ini udahlah pelit, boros. Penampilan kamu juga nggak enak dilihat. Udahlah, aku mau makan di luar sama mama. Ya, Mah. Tunggu. Mas, kalau emang menurut kamu 50.000 itu cukup buat belanja, gimana kalau kamu yang belanja, aku yang kerja? Kalau emang bisa cukup, aku bakalan nurutin apa yang kamu mau, Mas. Gimana? Oke, setuju. Siapa kamu? Keluar. Aku alergi sentuhan cewek. Mas, tolong saya, Mas. Saya dikejar sama orang jahat. Biarin saya sembunyi di sini. Sembunyi. Mas, lihat cewek pakai kemeja warna biru krem, rambutnya dikucil. Dia lari ke arah sana. Sial. Kenapa alergiku nggak kumat? Kamu sebenarnya siapa sih? Kok bisa dikejar sama preman? Sebenarnya ibu aku nyerahin aku ke preman yang tadi buat diserahin ke Gadun. Tapi aku kabur karena aku nggak mau. Ya udah, kalau gitu kamu ikut aku pulang aja dulu. Di sini itu masih bahaya buat kamu. Makasih ya. Aku bakal bantu kamu apapun. Termasuk ngurus kamu. Aku emang cacat, tapi aku itu masih bisa mandiri. Kalau kamu mau bantu, cukup rawat dan temani kakek. Pak supir, ayo jalan. Kek, Zaki pulang. Oh, Zaki udah pulang. Kamu tolongin kakek ya, itu jantungnya pasti kumat lagi. Sekarang aku telepon rumah sakit ya. Ah, nggak perlu. Aku bisa ngobatin kok. Maksud kamu? Makasih ya. Tapi itu ilmu apa? Kok kakekku bisa langsung sembuh kayak gitu? Itu cuma ilmu biasa kok. Heh, mana Laila? Serahin Laila sekarang. Maaf, Laila siapa ya? Saya nggak kenal. Mas Zaki ini tadi cara downloadnya gimana? Nah, ini dia anaknya. Tadi bilangnya nggak kenal. Atau jangan-jangan kalian komplotan ya? Sini kamu, ikut mami. Pembeli kamu udah ada di luar. Ikut. Ayo, lepasin. Ayo, Sasa kita tolongin Basik. Lepasin dia, jangan sentuh. Kenapa sih kondisiku kayak gini? Mas Zaki, Mas, pegang tangan aku Mas. Aku bisa bikin keajaiban Mas. Keajaiban apa? Aku nggak bisa jelasin sekarang. Cepetan. Suamiku, badan aku udah lemas semua. Tahan. 5 menit lagi, jantungmu pasti berhenti. Makasih ya, Ros. Berkat kamu, harta dan suamimu jadi milik. Tidur yang tenang ya, Besti. Hartamu biar kami yang ngurus. Kalau aku dapat kesempatan untuk hidup lagi, akan kuhancurin kalian. Rosa, kamu kok di foto tegang banget sih? Apa? Aku bisa hidup lagi? Tuh, Sanusi nyariin kamu. Sayang, ayo kita umumin pesta pertunangan kita ke PT Ciahui membawa berkahmu. Ya. Aku nggak sudi jadi tunangan kamu. Kalian berdua keluar, keluar! Tenang sayang. Rosa itu paling cuma ngambek aja, biar aku kejar, ya kan? Wanita biasa. Rosa, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Kak, ceritanya panjang. Tapi kakak tolong temuin aku dengan Radit dari Anggara Group. Oke.
Iya, Pak. Oh ya Pak Radit, saya sengaja mengundang Pak Radit ke sini untuk minta bantuan buat adik saya. Rosa, Dalam sini ada bukti Sanusi menggelapkan uang dari kantor kamu. Gak perlu. Saya bisa cari buktinya sendiri. saya tahu kamu jago, tapi kita mengundang kamu di sini untuk kerjasama dengan Bu kita. Bosan gak sih? Kalau kita selalu bahas tentang bisnis terus. Tapi kalau suruh jagain Rosa, saya bersedia. Ya udah, mulai sekarang kamu jadi tunangan aku ya. Sayang, udah ngambeknya ya. Please, jangan usir aku lagi ya. Kita tuh udah gak ada hubungan, pergi! Kok kamu gini sih? Kamu nggak dengar kata adikku, minggir! Lu jangan ikut campur! Si Radit, Tuan mau ngapain? Mau deketin kesayangan aku? Asal Tuan tahu ya, Rosa itu cintanya cuma sama aku. Gak usah banyak ngomong. Sekali lagi kamu berani deketin Rosa, habis. Kamu aku antar pulang ya. Kita lihat aja seberapa kuat tubuh lu, Dit, kalau lu sampai minum vitamin ini. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Tunggu. Ada apa Pak Ustadz? Antum keluar dari sini. Now! Out! Ini ada apa ya Pak Ustadz? Antum yakin mau menikahi wanita ini? Yakin Pak Ustadz? Emangnya kenapa Pak? Ana peringatkan, jauhi dia sebelum terlambat. Sayang, kamu kayak tegang gitu. Ya gimana nggak tegang coba? Kamu nggak lihat respon-respon orang tadi kayak gimana? Assalamualaikum, Mas Romi. Mas, Waalaikumsalam. ini Mas, dokumen nikahnya tadi ketinggalan. Terima kasih ya Pak. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Nggak apa-apa. Aku harus tanya Pak Ustadz, ada apa ini sebenarnya? Pak Ustadz, kebetulan sekali bertemu Pak Ustadz di sini. Tunggu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya Pak Ustadz? Sepertinya antum ini masih dalam mantra. Mantra? Mantra maksudnya Pak Ustadz? Antum pasti bingung kan? Kenapa orang-orang takut sama istri antum? Iya Pak Ustadz. Kalau antum ingin tahu jawabannya, follow me. Baik Pak Ustadz. Cepat, panggilkan istri antum. Now! Baik Pak Ustadz. Sayang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tunjukkan diri antum yang sebenarnya. Kamu apa? Ini kan hari Minggu. Kenapa kalian masih pada masuk kerja? Bukannya setiap karyawan di sini dan juga OP itu libur, kecuali satpam. Aturan sekarang sudah berubah, Pak. Kata Pak Romi, kami nggak boleh cuti. Hari Minggu harus tetap masuk, Pak. Kalau kami off, gaji kita dipotong. Ya mana sekarang bonus lembur udah nggak pernah dikasih lagi ya Pak Romi. Sejak kapan ada aturan seperti itu? Bonus lembur itu adalah hak wajib bagi setiap karyawan. Di mana manajer kalian? Pak Radit kalau lewat sini, gimana? Kita jadikan membicarakan soal klien kemarin? Romi, ini kan hari Minggu. Kenapa kamu masih menyuruh OP untuk bekerja? Bahkan, kamu juga memotong gaji mereka kalau mereka mengambil cuti. Terakhir, kamu juga tidak memberikan mereka bonus lembur. Soal itu, Pak Radit nggak usah khawatir. Pak Radit nggak usah mikirin. Mereka berdua ini cuma pegawai rendahan. Jadi soal bonus, nggak perlu lah. Sejak kapan kamu berhak memutuskan mereka berhak mendapatkan bonus atau tidak? Romi, bonus dan juga cuti itu adalah hak mereka dan itu ada di kontrak. Maafkan saya Pak, akan segera saya bereskan. Saya nggak mau dengar ada masalah seperti ini lagi. Sanusi,
Gimana soal masalah kamu tentang bonus dan juga cuti? Apakah sudah selesai? Udah, Pak. Makasih ya. Oh ya, dari pagi kok saya nggak lihat partner kerja kamu ya? Soal itu, Salvina udah dipecat, Pak. Sama siapa? Sama Pak Romi. Beliau bilang katanya kemarin itu Bapak marahin dia gara-gara kita, Pak. Terus beliau juga bilang kalau kita itu ngejelek-jelekin dia di depan Bapak. Makan tuh bonus. Kalian sengaja kan jelek-jelekin saya di depan Pak Radit. Harusnya tuh kalian bersyukur masih saya kasih pekerjaan di kantor ini. Saya nggak bermaksud begitu, Pak. Mulai besok kamu saya pecat. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Pak, tolong Pak jangan pecat saya. Saya butuh kerjaan ini buat biaya sekolah saya, Pak. Tolong, Pak. Ya udah. Sekarang kamu hubungi Salvina dan suruh dia menghadap ke ruangan saya. Baik, Pak. Lancang sekali kamu ya. Memecat karyawan tanpa seizin saya. Pak, Bapak kenapa sih mikirin karyawan rendahan seperti mereka? Mereka itu sudah bersyukur bisa kerja di sini. Untuk mendapatkan bonus itu, saya rasa terlalu berlebihan, Pak. Atas dasar apa kamu menilai mereka seperti itu? Iya kan emang kenyataannya seperti itu, Pak. Orang kismin itu kalau diberi hati, mereka akan semakin liar, Pak. Kamu memang tidak punya hati nurani sama sekali ya, menyamakan mereka seperti binatang. Saya nggak mau tahu, Salvina besok sudah harus kerja di sini. Kalau tidak, kamu yang saya pecat. Baik, Pak. Saya menjadi pembisnis. Itu artinya saya menjadi pemimpin bagi setiap karyawan yang ada di sini. Dan setiap karyawan yang di sini adalah sumber daya perusahaan. Tanpa mereka, perusahaan tidak mungkin bisa berkembang sebesar ini. Paham? Heh, ngapain ngintipin mobil Ai? Mau maling ya? Jauh-jauh dari mobil pacarku. Paham nggak tuh? Kalau mobil mewah ini ketularan kismin lagi. Makanya sadar diri. Kesini aja pakai baju-baju rik. Soal yang ngintip mobil mewah Ai. Aku kasih tahu ke kamu ya. Pacarku ini pemilik yayasan dan mobil mewah ini itu hadiah ulang tahun dari papinya. Ini tuh cuma ada satu di tanah air. You know? Hadiah ultah. Tapi kok mirip sama... Ayo, Mang. Jadi nganterin saya kan? Aduh, Non Aurel, Mamang minta maaf ya. Mamang udah cari-cari kuncinya tapi hilang. Aduh, ya udah. Mang Sanusi carinya pelan-pelan aja ya. Kalau gitu Aurel berangkatnya pakai bajai aja ke kampus. Soalnya kalau nunggu papi kelamaan. Sekali lagi Mamang minta maaf ya, Non. Non Aurel hati-hati ya. Iya, Mang. Kenapa ngelamun? Pasti di kota Senopati nggak ada mobil semewah pacarku ini ya? Iya nih. Loh, anakku. Pak, kuncinya balikin. Ini apaan sih Pak ngatur-ngatur? Hari ini itu Eva pengen tampil keren di kampus. Makanya bawa mobil. Beb, bentar lagi kan aku ultah. Aku mau dong dirayain party di mansion kamu yang paling gede. Biar aku bisa pamer nih ke anak-anak kampus kalau aku punya pacar yang sultan. Beb, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya papi ayah itu protektif banget. Party aja nggak bisa di rumah. Atau gini aja, kita rayain ultah kami di sentul aja ya, Beb? Sentul lu balapan. Beb, itu kayaknya anak baru kok duduk di meja kita. Nggak bisa dibiarin. Yuk. Hei Kismin, ngapain duduk di kursi Ai? So-soan pakai nonton drama pendek segala lagi. Gak produktif. Kata siapa? Aku nonton drama kayak gini justru dibayar loh. Lumayan uangnya buat jajan. Hah? Nonton drama dapat duit? Ngibul kali kamu. Zaman sekarang mana ada yang gratis. Tunggu. Ini wallpaper foto kamu kok di depan rumah sama mobilnya pacar aku. Sayang. Ya deh, wallpaper fotonya. Oh my god. Besar Pak Be. Bisa-bisanya edit foto depan rumah Ai. Terus itu juga mobil Ai. Hapus gak foto itu? Edit. Ini emang rumahku kok. Alah, palingan kamu juga anak surga di rumah itu. Sini aku aja harus. Sok-sokan ngaku-ngaku sultan. Nih, Eva pacarku yang real sultan. Hapus aja fotonya kalau mau. Toh aku bisa foto lagi besok. Lagian, kalau emang itu rumah kamu, ayo kita ke sana sekarang. Bener juga, Yang. Dari dulu kan aku belum pernah lihat rumah mewah kamu. Biar si Aurel malu. Kalau soal itu... Kalau jalan lihat dong. Sorry. Aku yang salah. Aku buta. Koinku di mana ya? Koinmu ada di aku. By the way, dapat dari mana? Nemu dari orang. Emang itu koin apaan? Kalau jujur,
Ntar gue ada cuan lagi. Ini cuma koin biasa kok. Paling cuma buat ngerok doang. Oh, kebetulan lagi butuh nih. Ya udah balikin. Jangan. Gimana kalau aku bayarin pakai dolar? Deal. Aku masih ada beberapa nih. Mau dibeli juga nggak? Mau. Sah, dibayar tunai. Makan jebakan. Cepat tangan. Aku pengen kita cerai. Kok tiba-tiba mas? Aku udah kaya. Aku pengen istri yang lebih bohai. Kalau gitu mau kamu. Tapi jangan pernah cari anak di dalam perut aku. Ayo Bu, kita tukar emas. Mumpung harganya lagi naik. Ci, aku mau jual emas. Kok ketawa? Ini uang palsu, ah. Apa? Berarti aku ditipu? Yuh, ternyata miskin. Mending cari gadun. Bye. Bu, mau kemana Bu? Sedekahnya, tolong. 100.000, makasih. Mantan istriku? Bisa, kita jadikan meeting project ke Google. Kamu kan yang makitin aku. Jadi kan sekongkol. Nisa, teman pautku. Romi, Kamu ngapain nangis di sini? aku habis ketampar realita, Rom. Ketampar realita. Apa yang maksud? Setelah habis warisan, aku habis pergokin suami aku Inhoy sama kupu-kupu tarung. Kalau sampai aku dicerain gimana? Yaudah, kamu tenang dulu ya. Kamu nggak usah khawatir. Kamu ketemu orang yang tepat. Nggak cuma itu. Romi juga yang udah ngajarin aku sampai sukses kayak sekarang. Kalau gitu, ayo kita nikah lagi. Aku kan terima kamu apa adanya. Gimana, Rom? Kalau aku sih no. Kalau kalian gimana guys? Kalian mau ngasih kesempatan kedua atau cari yang lebih baik? Komen di bawah ya. Duit kurang goceng aja sosokan beli 5 bungkus. Pergi sana, motor-motorin kafe aja. Pak, tolong lah Pak. Saya baru dapat uang parkir segini aja Pak, tolong Pak. Lu pikir kafe ini punya nenek moyang lo? Gue juga nyari untung kali. Kasih aja 5 bungkus itu, Pak. Ini uangnya, kembaliannya buat Bapak aja. Baik misalnya. Nih, makanannya. Diambil aja, Pak. Saya pergi dulu. Terima kasih. Aduh, maaf Pak. Saya nggak sengaja. Nggak apa kok Bu, masih aman nggak ada yang tumpah. Oh iya Pak, kok makanan kotaknya tinggal 1? Bukannya tadi Bapak beli 5 ya? Soal ini saya tadi nasi kotaknya saya bagikan ke orang yang lebih membutuhkan. Makasih ya Mas. Mas hebat ini makan. Makasih ya, Pak. Saya mah udah biasa nahan lapar. Biarlah mereka makan. Ya, sekecil apapun rezeki berkah kalau dibagi. Pak, ini ada sedikit dari saya supaya Bapak bisa terus bahagia, Pak. Tapi kenapa harus sebanyak ini, Bu? Terima aja, Pak. Kebaikan Bapak buat saya teringat sama seorang pemuda yang dulu bantu ibu saya. Dulu ibu saya juga gelandangan dan hamil tua. Waktu dia kelaparan, nggak ada yang mau kasih dia selain pemuda itu. Kalau nggak gara-gara pemuda itu, mungkin saya nggak ada di dunia ini, Pak. Lihat ya, ini foto ibu saya. Cantik kan, Pak? Mbak Lastri. Bapak kenal ibu saya?